tahu, Mamang kemarin kenapa syutingnya pengen buru-buru. Emang kenapa? Karena Mamang pengen nonton timnas kan. Kok tahu? Ini juga sekarang pasti pengen buru-buru. Kok tahu? Karena Mamang pengen nonton Persib kan. Kok tahu? Kok tahu mulu. Emang gak ada kalimat lain? Ya sekarang nih bentar lagi Persib main. Jadi jangan lama-lama ya, Mang Iwan. Ya, kan saya juga pengen nonton. Oke. Sok lah, langsung dimulai. Tar atuh satu kali lagi. Ya, sok lah, diseruput dulu. Ya, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang lagi rame, Bang Iwan? Ya, untuk kali ini masih seputaran sayembara begal. Ya. Nah, ada pernyataan juga dari Pak Pigai. Pasti tidak setuju. Oh, tahu. Iyalah. Tapi langsung ditanggapi itu Mang pernyataan Pak Pigai oleh Bapak Aing. Nah, terus ada hiburan nggak Mang? Ada hiburan, tenang aja. Pokoknya bahas sekarang setiap video ada hiburannya. Nah, untuk hiburan video-videonya dijamin lucu ya Mang. Udah langsung. Oke, langsung video pertama apa? Ternyata sayembara begal ala Bapak Aing ini mendapat perhatian dari media-media nasional. Dok main kan? Ya, play. Di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah. Sayembara akan diberikan pada warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Ada sejumlah syarat yang diberikan dalam sayembara begal yang digelar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Salah satu syarat utama yakni begal yang ditangkap harus diserahkan dalam kondisi hidup dan tidak babak belur. Kapolda Jawa Barat mendukung kebijakan ini. Menurutnya, sayembara yang dibuat adalah upaya untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Tadi dengan berkaitan dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya ini adalah wujud pemberian semangat ya motivasi kepada semua pihak ya kecuali pihak kepolisian karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya wajib melakukan penegakan hukum terhadap seperti begal. Segera diinformasikan kepada kepolisian adalah wajib merespons secara cepat. Nah itu Mang. Mantap. Nah itu mantap. Iya, jadi program Bapak Aing tentang sayembara begal ini bukan hanya didukung oleh rakyat Jawa Barat, tapi didukung juga oleh Polda Jawa Barat. Ini kan mantap, jadi sinergi, sejalan, seia dan sekata. Tapi nggak semua warga Jawa Barat setuju Mang. Paling itu masih dorna dan reng-rengannya. Abaikan aja. Nah, terus ini selain kemarin Pak Yusril ya yang mengkritik Bapak Aing terkait sayembara, sekarang ada Pak Pigai yang sama juga tidak setuju sama sayembara ini Mang. Iya, kan yang waktu kapan itu yang dia bilang begal tidak boleh didor ya. Saya ingat. Ya apalagi sekarang Bapak Aing ada sayembara, jadi pada salah paham bahwa dengan adanya sayembara rakyat boleh bebas ngapa-ngapain gitu. Ya enggak lah. Semua kuis, semua sayembara pasti ada syaratnya. Nggak mungkin tanpa syarat atuh. Iya benar Mang. Ya, iya. Kayak tarung UFC, tarung bebas. Dan nggak bebas atuh ada aturannya. Iya betul Mang. Itu dia. Nah terus menurut Mamang terkait pernyataan tadi gimana? Jadi kalau mendengar apa yang dikatakan Bapak Yusril dan Bapak Pigai, ini seolah-olah mereka itu kayak memanjakan para begal ya. Iya. Begal teh jadi semakin pede gitu, malah semakin marak, semakin banyak karena merasa hak asasinya dilindungi. Dilindungi? Ada yang bela gitu. Oh iya. Nah, kenapa mereka nggak melihat dari POP-nya? Apa POP? POP teh apa ya? Sudut pandangnya korban gitu. Kenapa harus dilihat dari sudut pandang pelaku? Kesannya kayak ngebelain pelaku.
Iya, harus dari semua sudut pandang atuh, memandang mah. Iya, kayak yang dimanjain pisan pelaku teh. Ya, tapi tidak berlaku di Jawa Barat, tidak ada kemanjaan untuk para begal. Ya, contohnya apa yang dikatakan Bapak Kapolda tadi dan video yang berikut ini. Ada videonya? Ada. Play. Saya tidak akan memenjarakan masyarakat yang melawan begal, melawan preman, dan melawan aksi-aksi anarkis. Malah saya nanti akan memberikan penghargaan kepada orang yang menggagalkan itu dengan piagam penghargaan dan hadiah yang nanti akan saya serahkan di. Karena polisi tidak bisa bekerja dengan sendirinya. 1875 personil saya itu harus mengawasi hampir 6 juta berat. Jadi Pak Kades, Bu Camat, Pak Dewan, kalau ada masyarakat geng motor segala macam yang membahayakan lewat jam malam, yang membawa celurit seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Sugara, sikat Pak. Nah, harusnya begitu cara berpikirnya. Iya dong. Iya, jadi siapapun yang istilahnya membantu diapresiasi, bahkan diberikan penghargaan. Betul. Bukan malah diperkarakan. Nah, itu istilahnya sudut pandang yang aneh kalau orang yang sudah membantu malah diperkirakan, diperkarakan. Jadi selama ini kita aneh. Iya tuh, Cik, bangun ya. Bangun. Iya, bangun dari keterlenaan pemikiran yang kemarin-kemarin itu apa ya, koslet lah boleh dibilang. Kita kembali ke alam nyata, kembali ke alam real gitu. Di mana penjahat ya harus mendapat konsekuensinya dan orang yang memberantas kejahatan, membantu memberantas kejahatan pun harus mendapatkan konsekuensinya berupa apa? Penghargaan dan apresiasi tak eta. Nah, dalam hal ini Bapak Aing sebenarnya sudah menanggapi apa yang distatementkan oleh Menteri Pigai itu, Mang. Oh, sudah menanggapinya. Udah, sok mainkan videonya. Play. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa saya paham itu? Karena saya sering menangani korban kejahatan tidak dibiayai oleh rumah sakit. Sehingga saya punya kebijakan semuanya dibiayai oleh rumah sakit dan rumah sakitnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya.
Oh, Mang, udah ditanggapi. Nah itu saya rasa udah sangat jelas ya Bapak Pigai. Dari penjelasan Bapak Aing sudah menijentre begitu. Dari urutan pertama sampai ke berapa tadi terakhir teh. Jadi bukan cuman korban yang dapat pengobatan gratis. Ya, si pelaku pun dapat pengobatan gratis. Udah mah nyusahin ya. Masih diobatin kalau kenapa-napa. Sok. Iya, Malah jaminannya justru dengan adanya sayembara ini dijamin minimal tidak mati gitu. itu tuh tujuannya. Ini kan jaminan. Padahal nih si Bapak Pigai teh mengomentari KDM ya setelah dia mengomentari masalah maling ayam di Bali yang dikeroyok massa sampai tiada. Harusnya jadi pelajaran dong. Iya, harusnya kan berkaca dari situ. Seandainya di Bali ada peraturan sayembara seperti Bapak Aing, itu maling ayam tidak mungkin istilahnya meninggalkan dunia ini. Ya kan harus diserahkan hidup. Iya, karena yang menangkapnya akan terbayang. Wah, duit nih, kan gitu. Ya minimal bisa ngerem lah. Karena tidak ada sayembara, akhirnya hanya emosi yang muncul. Ya akhirnya main hakim sendiri. Nah ini kan patut disayangkan, sangat miris gitu. Yang punya ayam mungkin hanya kehilangan ayam. Tapi lihat, ada anak dan ada istri yang kehilangan ayah dan kehilangan suaminya. Apa pernyataan Mamang ini termasuk kasihan sama pelaku? Bukannya soal kasihan, Mang Iwan ya. Saya sedang membandingkan daerah yang tidak ada sayembaranya dengan daerah yang ada sayembaranya. Seandainya di Bali ada sayembaranya kan nggak mungkin itu yang maling ayam sampai tiada. Karena kalau meninggal nggak dapat hadiah. Itu maksudnya. Oh iya, Bukan kasihan, dia namanya maling ya maling. Tapi ya kata Bapak Aing kalau maling karena keterpaksaan itu ada istilah restoratif justice. Nah itu Abeli. ada pemakluman atau ada pemaafan. Tapi kalau istilah kata maling itu atau tindak kejahatan dilakukan karena profesi terstruktur dan terorganisasi, nah tiada maaf bagimu. Oh, ada pernyataan kayak gitu dari Bapak Aing? Ada pernyataannya setelah Bapak Aing menanggapi pengejaran begal dengan 20 motor. Ada videonya? Ada. Jadi begal di Jawa Barat Pak kayaknya udah nggak ada harga dirinya. Maksudnya gimana, Mang? Udah dikejar-kejar kayak hantu. Masa hantu dikejar-kejar, yang ada kita yang dikejar hantu. Iya, kalau hantu zaman dulu mah iya nakut-nakutin kita sama kayak begal kemarin. Tapi kan setelah ada konten, justru para pemburu hantu yang ngejar-ngejar hantu. Nah sekarang pun gitu, semenjak ada sayembara, jadi masyarakat yang ngejar-ngejar begal. Udah mainkan videonya, jangan ngomong mulu. Oke, siap. Play. Penanganan operasi pemberantasan perampokan, pencurian, pembegalan, copet, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya terus dilakukan oleh seluruh jajaran Polda dan Polres serta Polresta serta Polres Metro di wilayah Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Kita pahami bahwa kejahatan kalau itu sebuah kebutuhan, misalnya istrinya lagi melahirkan akhirnya mencuri, anaknya pengen sekolah untuk beli alat-alat sekolah akhirnya mencuri, di rumah tidak punya beras akhirnya mencuri, keluarganya sakit akhirnya mencuri. Ruang itu kami memberikan ruang pengampunan, namanya restoratif justice, yaitu pemberian pengampunan terhadap sebuah proses pidana yang disebabkan karena keterpaksaan. Kasus itu banyak saya tangani. Salah satu contoh, kami membebaskan orang yang dianggap penadah kendaraan bermotor curian yang dibebaskan di Kejaksaan Negeri Sumedang. Dan contoh-contoh lain banyak yang sudah dilakukan oleh jajaran kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tetapi kejahatan yang itu karena profesi,
kejahatan yang itu karena tradisi, kejahatan yang itu karena karakter adalah kejahatan, apalagi melukai, bahkan membuat banyak korban, itu tidak bisa ditolerir. Dan kita memahami juga kalau ada yang menyepelekan masalah begal di Jawa Barat yang hanya dikaitkan dengan urusan kemiskinan dan penanganan kemiskinannya sudah saya sampaikan tadi, itu hal yang keliru. Karena kalau melihat data statistik yang didapat dari berbagai operasi yang dilakukan hari ini, rata-rata begal itu bukan orang Jawa Barat. Untuk itu, mari kita bersama-sama memberikan dukungan yang penuh untuk kita membersihkan Jawa Barat dari premanisme dan dari berbagai bentuk kejahatan lainnya dengan berpatroli, siskamling, memberikan dukungan kepada jajaran kepolisian. Itulah cara kita yang harus kita lakukan. Keamanan dan kenyamanan kepentingan bersama. Oh itu Benar kan kata saya, Mang Iwan? yang mana? Jadi kalau itu kejahatannya ada orang yang berbuat jahat karena keterpaksaan, nanti itu ada yang namanya restoran apa? Restoratif justice. Nah itu kalau secara profesi dan terorganisasi tiada maaf bagimu. Lanjut sampai ke pengadilan. Nah ini sekarang ini warga Jawa Barat mindsetnya sudah berubah apabila mendengar kata begal, Mang Iwan. Rubah gimana maksudnya? Ya kalau misalnya ada yang dibegal, terus korban begalnya teriak begal gitu. Yang kedengeran sama warga Jawa Barat mah duit gitu, Bang Iwan. Oh gitu. Begal, itu tangkap begal gitu. Nah kalau yang kedengeran sama warga, duit, itu kejar, duit. Oh ya kayaknya sih gitu. Iya, jadi pada saat ngejar begal ya, di mindsetnya itu wah kita ngejar duit. Oh iya benar. Nah, seperti halnya Mang Iwan kalau COD ya, COD kan bayar di tempat. Jadi kalau barang yang kita terima itu rusak atau mati, misalnya tidak berfungsi, kan Mang Iwan nggak mau bayar. Ya iyalah. Nah, ini pun ya sebelum si begal itu istilahnya diserahkan, di COD kan ke kantor polisi, ya itu harus dalam keadaan mulus. Bila perlu di skincare kan dulu. Jangan lecet, jangan rusak, apalagi mati. Iya betul. Iya, jadi harus dipastikan karena ini kan kita akan COD kan. Oh di COD kan ke polisi. Jadi harus dipastikan seperti itu ya. Masa begal disamain sama barang COD. Ini mah misalnya gitu. Kan kita juga nggak mau atuh nerima COD rusak. Ya, polisi sama Bapak I juga gitu. Begitu dibawa begalnya di COD kan. Wah, ini lecet bekas pemakaian gitu. Nggak mau bayar. Apalagi kalau tidak berfungsi lagi. Oh menggoi maksudnya. Iya, mati. Jangan dong. Jangan. Nah ini mang ada orang yang nantangin begal padahal dia sendirian. Gitu. Nah, Waduh, wanianan. bener mang. Jadi pada nantangin begal. Sok coba dimainkan videonya. Oh, bak kita mainkan. Play. Aya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Tuh. Jam 10 kieu sok aing ya tempat begal ya sok burukeun aing begal ya tah. Aing mau motor ninja tah. Burukeun itu begal anjing aing dek pura-pura gering ya mah. Lain euy. Monya kana mobil. Buru begal ya aing ke dia ke tempat sepi. Aing dengan duit 50 juta ya aduh di Kang Dedi. Gimana mang? Aduh, si Bapak jangan terlalu berani begitu, Pak. Begal dalam beraksi itu nggak mungkin sendirian. Pasti ada temennya, minimal berdua. Lah Bapak ngapain sendirian ngantang-ngantangin begal? Ya minimal berlima, Pak. Meni kemaru, hadiah pengen dibawa sendiri, nggak mau bagi 5. Kayaknya sih gitu. Ya iya, tapi kan waduh resiko. Gara-gara pengen hadiahnya dapat sendiri, akhirnya resiko. Bahaya juga mang. Iya, bahaya. Betul mang. Nah, ini jadi saya mengingatkan lagi kepada ucapan dari Bapak Pigai dan Bapak Yusril. Nah gimana tuh?
Seharusnya yang diingatkan itu mereka ngomongnya seperti ini ya. Jangan bicara nanti dikhawatirkan terjadi main hakim sendiri misalnya. Hati-hati jangan sampai melanggar HAM apabila begalnya sampai meninggoy kan gitu. Harusnya yang diperingati itu warga masyarakatnya, pemburu begal. Gimana tuh seharusnya? Ya harusnya ya kepada warga masyarakat mohon dihati-hati dalam mengejar begal. Kenapa berhati-hati? Jangan sampai saat kita mengejar begal apalagi menggunakan kendaraan bermotor terjadi kecelakaan. Itu harusnya kan. Nah, jangan sampai karena kita ingin dapat hadiah akhirnya kita yang celaka. Atau misalnya tadi itu jangan istilahnya petantang-petenteng malah nantangin begal. Minimal 5 orang lah atau 10 orang. Jangan sendirian. Bahaya. Nah, ini harusnya yang diingatkan sama Bapak Pigai dan Bapak Yusril. Jadi, peringatan untuk melindungi masyarakat. Ya harusnya gitu. Pertama, agar masyarakat berhati-hati dalam mengejar begal ya saat kebut gitu harus tetap berhati-hati. Dan jangan mencari-cari seperti yang Bapak yang tadi di video tadi itu yang harusnya diingatkan atuh. Mengingatkan keselamatan warga. Iya, jadi peringatannya jelas agar tidak terjadi korban di pihak warga. Jangan cuma mikirin pelaku ya kan. Itu. Oke Mang, kita langsung lanjut aja ke segmen hiburan. Oke, hiburan. Apa tema hiburan kali ini? Masih kayak kemarin kriminal kocak. Kriminal kocak lagi? Ya tapi kali ini khusus Bang Iwan. Khusus curanmor. Oh, khusus curanmor. Iya. Oke, langsung aja mainkan. Oke, langsung aja ke video pertama. Siapakah pelaku curanmor kali ini? Bang siapa pelakunya? Tonton aja. Play. Mata nih mata nih gue pak. Itu dia pelakunya. Ternyata si monyet cewek itu ninggalin motor dalam keadaan hidup. Ini berarti motor metik keluaran lama kayaknya Bang Iwan. Iya, keluaran lama. Iya, jadi standarnya diturunin, mesinnya tetap nyala. Makanya begitu gasnya ditarik sama si monyet. Langsung nabrak toko. Hancur toko orang. Makanya ibu walaupun cuma sebentar ya ke toko atau ke warung ya. Itu mesin motor matiin, kuncinya cabut. Nah, betul itu. Nah, itu untung si monyet yang naik ke situ. Coba seandainya curanmor begitu ngelihat ada kunci ngegantung apalagi motornya nyala, hilang ibu. Pastinya Mang, hilang. Iya, kalau ini mah kan ibu cuma ngeganti kaca kaca etalase ya, kaca di toko. Oh, bakal yang ngebel yang curanmornya orang bukan monyet. Untung monyet. Itu jadi masih untung ibu. Oke, lanjut yang kedua Mang. Oke, selanjutnya ini ada biasanya gini kalau curanmor ya misalnya ketahuan yang ngamuk-ngamuk itu pasti yang punya motornya kan Bang Iwan? Oh iyalah. Iya, kalau ketahuan wah langsung diamuk itu sama yang punya motor. Nah, ini justru yang ngamuk bukan yang punya motor Bang Iwan. Siapa? Coba kita tonton. Play. Terus siapa itu jadinya yang ngamuk Bang? Yang ngamuk motornya. Oh, motornya yang ngamuk. Dia nggak mau dipindah tangankan, dia nggak mau, apalagi secara paksa, karena sudah nyaman dengan pemilik pertama. Jangan paksa aku ikut denganmu gitu kali ya. Iya, makanya dia ngamuk-ngamuk, begitu mau dibawa sama pencurinya, nggak mau. Kayaknya sih gitu. Sampai keseret-seret itu begalnya, curanmornya. Harus ngerti perasaan motor juga.
Ya mungkin gitulah, dia merasa wah ini dia dipindah tangankan secara paksa, berarti ini orang jahat, takutnya aku disakiti. Udah dia ngamuk. Ah, iya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya ini tentang kehati-hatian. Ntar saya ngopi dulu. Ingat aja itu mau kopi mah. Jadi dalam keadaan apapun kita harus waspada, karena sedetik sangat berarti. Cuma sedetik. Mainkan. Play. Beli apa, Mas? 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 Ya, satu. Lihat kan Bang Iwan? Sedetik sangat berarti. Cepat kilat itu Mamang. Dulu yang hilang secepat kilat ini palingan korek ya, korek api gitu. Oh iya betul. Sekarang mau udah motor Bang Iwan. Nengok sebentar, rewok lagi udah hilang. Udah nggak ada. Iya cepet banget. Atau jangan-jangan ini curanmornya dulunya curanrek. Curanrek? Iya, pencurian korek. Oh iya bisa jadi Mang. Makanya cepet banget gitu ngambilnya. Cuma 1 detik. Ya, pemirsa tetap harus berhati-hati. Oke Mang, next. Ya, berikutnya ada apa ini curanmor yang salah pilih korban. Kok bisa salah pilih korban? Salah, lihat aja nih. Play. Pak, kenapa motornya didorong? Habis minyak. Habis minyak? Coba kita cek dulu, Pak. Abang, bensin udah diisi, coba starter. Tak bisa, Pak. Tak bisa juga. Coba pakai ini. Ini sama Bapak. Motor aku ini. Curi aja kau. Bang. Coba ke polsek. Enak kali kau dari kemarin curi terus. Apes itu Mamang. Nah, itu Bang Iwan. Kita survei dulu sih. Iya, ternyata motornya punya Bapak Tangtara. Akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Ya, maling motornya dikasih salam olahraga. Ah, bahkan disuruh lari, bukan dikasih salam olahraga. Itu kan salam olahraga, Mang Iwan. Cuman olahraganya lari. Maraton. Nah, saya mikirnya salam olahraga itu ya salam olahraga yang biasa dilakuin orang-orang. Emang lari udah bukan bagian dari olahraga? Lari olahraga Mang, tapi bukan salam olahraga. Sok lanjut. Oke. Apa nih yang terakhir? Nah, yang terakhir ini ternyata ya profesi curanmor itu melelahkan juga, Mang Iwan. Oh, ternyata melelahkan. Iya, saking lelahnya sampai dia bisa tertidur di mana aja. Sok coba mainkan. Play. Sahur mas, sahur. Inilah momen saat warga dan polisi dari Polres Klaten membangunkan seorang pria di salah satu pos ronda. Pria ini ternyata bukan warga biasa, melainkan seorang pencuri motor yang sedang tertidur pulas. Warga juga menemukan barang bukti berupa motor milik korban yang dibawa oleh pelaku. Itu Bang Iwan, saking lelahnya. Ya, dibangunin juga susah Iya, banget. ternyata lelah juga ya. Jadi curanmor sampai harus tidur di pos ronda. Saya pikir udah aman kali Mang. Tapi untungnya bapak-bapak polisi kita baik hati, Mang Iwan. Baik hati gimana Mang? Iya, daripada si curanmor ini tidur di pos ronda, maka dipindahkanlah dia tidurnya Kemana? di kamar tahanan.